Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Ninyoman Astika Dewi MBiomed selaku Ketua Penguji, yang saya hormati Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Sarihati MBiomed selaku anggota penguji 1 dan Ibu Loh Putu Rinawati SSI selaku anggota penguji 2. Perkenalkan, saya Putu Diah Pratiwi, NIM P0713401835. Pada hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Asam Urat Penjahit di Garmen Bali Lestari Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu di Indonesia asam urat menduduki urutan kedua setelah osteoartritis. Hasil riset Kemenkes pada tahun 2013 menunjukkan bahwa penyakit sendi di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 11,9% dan berdasarkan diagnosis dan gejala sebesar 24,7%. Sedangkan berdasarkan daerah diagnosis nakes pada Provinsi Bali sebesar 30%. Pada Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur di atas atau sama dengan 15 tahun menurut kabupaten atau kota Provinsi Bali di Kabupaten Badung terdiagnosis sebesar 7,89%. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar asam urat yaitu penurunan aktivitas fisik. Aktivitas kerja yang dilakukan di bagian penjahitan merupakan aktivitas statis, yaitu duduk dalam jangka waktu yang cukup lama. Posisi duduk ini merupakan pekerjaan yang tidak banyak melakukan aktivitas fisik, tetapi pada kenyataannya pekerjaan dengan posisi duduk ini jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama maka akan terasa berat dan melelahkan. Berdasarkan penelitian Darmawan, Kaligis, dan Asa pada tahun 2016 menunjukkan hubungan antara berkurangnya aktivitas fisik dengan peningkatan kadar asam urat dalam darah. Selanjutnya yaitu penelitian Andri, Saryono, dan Upuyo pada tahun 2009 menunjukkan sebanyak 14 responden yang memiliki kadar asam urat di atas normal, 47% hanya melakukan aktivitas rendah dan sedang. Dan penelitian eksperimental yang dilakukan oleh Beavers dan kawan-kawannya pada tahun 2014 dengan subjek intervensi aktivitas fisik sedang selama 12 bulan memiliki resiko peningkatan asam urat sebesar 4,8%. Penelitian ini dilakukan di Garmen Bali Lestari yang beralamat di Jalan Raya Bumba, Gang Pulau Saubi, nomor 2, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Sesuai dengan observasi awal yang telah dilakukan di Garmen Bali Lestari, terdapat 5 dari 11 orang penjahit yang mengalami keluhan nyeri pada persendian kakinya, tanpa disadari bahwa pekerjaan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi tubuh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar asam urat penjahit di Garmen Bali Lestari Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kadar asam urat penjahit di Garmen Bali Lestari Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritisnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian ilmiah, khususnya di bidang kimia klinik mengenai gambaran kadar asam urat penjahit. Selanjutnya masuk pada tinjauan pustaka. Di sini saya membahas tentang asam urat yang terdiri dari pengertian asam urat, struktur asam urat, metabolisme asam urat. Selanjutnya ada hiperurisemia dan GOUT yang terdiri dari definisi, tahapan GOUT, tanda dan gejala GOUT, faktor penyebab GOUT. Selanjutnya ada pemeriksaan artritis GOUT, yaitu pertama pemeriksaan cairan sendi, ekskresi asam urat 24 jam, pemeriksaan dengan ronsen, dan kadar asam urat darah dengan spektrofotometri dan POCT. Merupakan kerangka konsep dari penelitian ini. Penjahit beresiko terkena penyakit asam urat. Adapun beberapa faktor risiko yang akan diteliti yaitu usia, lama duduk saat bekerja, riwayat keturunan, dan riwayat konsumsi makanan tinggi purin. Selanjutnya diukur kadar asam urat darah dengan menggunakan metode POCT. Pada definisi operasional variabel, di sini terdapat yang pertama yaitu kadar asam urat darah penjahit.
di mana normal yaitu 2-6 mg per dl dan tinggi di atas 6 mg per dl. Selanjutnya ada usia, dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama 41-45 tahun, yang kedua yaitu 46-50 tahun, yang ketiga yaitu 51-55 tahun. Selanjutnya ada riwayat keturunan, yaitu ya atau ya dengan memiliki riwayat keturunan dan tidak dengan tidak memiliki riwayat keturunan. Selanjutnya riwayat konsumsi makanan tinggi purin, yaitu jarang dan sering. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif di mana yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kadar asam urat penjahit. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian ini yaitu di Garmen Bali Lestari yang beralamat di Jalan Raya Bumba, Gang Pulau Saubi, nomor 2, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dan waktu penelitian yaitu dilakukan pada bulan Januari sampai April 2021. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi pada penelitian ini sebanyak 11 orang yang langsung digunakan sebagai sampel penelitian dengan metode teknik sampling jenuh. Selanjutnya yaitu jenis data. Di sini saya mengambil 2 jenis data, yaitu primer dan sekunder. Di mana jenis data primernya yaitu hasil wawancara dan pemeriksaan kadar asam urat terhadap penjahit, dan data sekundernya yaitu jumlah penjahit yang masih aktif bekerja di Garmen Bali Lestari Kerobokan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan kuesioner dan pemeriksaan kadar asam urat penjahit dengan menggunakan metode POCT. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama ada informed consent, kuesioner, alat tulis, dan kamera. Selanjutnya ada alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada alat isi touch GCU, ada autoclave, stick asam urat, termogan, alkohol swab, kapas kering steril, desinfektan, dan lancet. Penelitian ini dilakukan langsung di Garmen Bali Lestari Kerobokan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Adapun APD yang digunakan oleh petugas yaitu face shield, masker medis, handscoon, hair cap, sepatu tertutup, dan celana panjang. Sedangkan bagi responden wajib menggunakan APD minimal yaitu masker. Selanjutnya masuk ke prosedur kerja penelitian. Yang pertama dilakukan pengisian informed consent oleh responden. Selanjutnya setelah melakukan informed consent dilakukan identifikasi dan wawancara terhadap responden dengan kuesioner yang telah disiapkan. Setelah itu pengecekan suhu tubuh responden, lalu pengambilan darah kapiler, selanjutnya pemeriksaan kadar asam urat dengan metode POCT menggunakan alat isi touch GCU. Setelah itu dicatat hasil yang didapat pada lembar hasil. Pada hasil penelitian terdapat gambaran umum penelitian di mana penelitian ini dilakukan di Garmen Bali Lestari yang beralamat di Jalan Raya Bumba, Gang Pulau Saubi, nomor 2, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Jumlah keseluruhan penjahit di Garmen ini sebanyak 11 orang yang dimana keseluruhan responden berjenis kelamin perempuan. Penjahit yang bekerja di Garmen ini berasal dari berbagai wilayah, tidak hanya Kerobokan saja, namun mayoritas asal penjahit memang di wilayah Kerobokan sendiri. Hal ini dikarenakan lokasi Garmen terletak di Kerobokan. Selanjutnya ada karakteristik penjahit di Garmen Bali Lestari. Pada tabel usia menunjukkan bahwa responden penelitian dengan kelompok usia 41-45 tahun sebanyak 5 orang atau 46%, kelompok usia 46-50 tahun sebanyak 4 orang yaitu 36%, dan kelompok usia 51-55 tahun sebanyak 2 orang yaitu 18%. Selanjutnya pada tabel lama duduk saat bekerja menunjukkan semua responden duduk dalam jangka waktu yang lama saat bekerja yaitu lebih dari 8 jam per hari. Selanjutnya pada tabel riwayat keturunan menunjukkan responden penelitian yang memiliki riwayat keturunan sebanyak 3 orang yaitu 27%. Lalu pada tabel riwayat mengonsumsi makanan tinggi purin menunjukkan bahwa responden penelitian yang jarang mengonsumsi makanan tinggi purin yaitu kurang dari 3 kali per minggu sebanyak 6 orang yaitu 55%, dan responden penelitian yang sering mengonsumsi makanan tinggi purin yaitu lebih dari atau sama dengan 5 kali per minggu sebanyak 5 orang.
Selanjutnya, ada hasil penelitian kadar asam urat penjahit di Garmen Bali Lestari menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan kadar asam urat yang dilakukan pada 11 penjahit, terdapat 3 orang responden penelitian yaitu 27% yang memiliki kadar asam urat tinggi dan 8 orang responden penelitian yaitu 73% lainnya memiliki kadar asam urat normal. Selanjutnya, hasil pengukuran kadar asam urat berdasarkan karakteristik. Yang pertama yaitu karakteristik usia, menunjukkan bahwa dari 11 orang responden penelitian terdapat 3 orang yaitu 27,2% memiliki kadar asam urat tinggi. Kadar asam urat tinggi tersebar rata pada masing-masing kelompok umur, yaitu 41 sampai 45 tahun sebanyak 1 orang, 46 sampai 50 tahun sebanyak 1 orang, dan 51 sampai 55 tahun sebanyak 1 orang. Selanjutnya, karakteristik lama duduk saat bekerja menunjukkan dari 11 orang responden penelitian terdapat 3 orang yaitu 27,2% yang memiliki kadar asam urat tinggi, yaitu responden dengan lama duduk lebih dari 8 jam per hari. Selanjutnya, hasil pengukuran kadar asam urat berdasarkan karakteristik riwayat keturunan menunjukkan bahwa dari 11 orang responden penelitian terdapat 3 orang yang memiliki riwayat keturunan penyakit asam urat dan sebanyak 2 orang yaitu 18% yang memiliki kadar asam urat tinggi. Karakteristik riwayat mengonsumsi makanan tinggi purin menunjukkan bahwa dari 11 orang responden penelitian terdapat 5 atau 45% orang yang sering mengonsumsi makanan tinggi purin dan dari 5 orang tersebut terdapat 3 atau 27% orang dengan kadar asam urat yang tinggi. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang pertama yaitu kadar asam urat penjahit di Garmen Bali Lestari. Hasil pemeriksaan kadar asam urat menunjukkan bahwa dari 11 responden penelitian didapatkan rata-rata kadar asam urat yaitu 5 mg/dl. Sebanyak 8 responden penelitian memiliki kadar asam urat normal dengan persentase 73% dan 3 subjek lainnya memiliki kadar asam urat tinggi dengan persentase 27%. Kadar asam urat penjahit di Garmen Bali Lestari menunjukkan mayoritas penjahit memiliki kadar asam urat yang normal. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi fisik dan kemampuan laju metabolisme purin seseorang yang berbeda. Umumnya, darah manusia dapat menampung asam urat sampai tingkat tertentu. Bila kadar asam urat melebihi daya larutnya, maka akan terjadi peningkatan kadar asam urat darah di atas normal yang disebut hiperurisemia dan akan berlanjut menjadi artritis gout. Kedua, yaitu ada kadar asam urat penjahit berdasarkan usia. Dalam penelitian ini, responden dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan usia, yaitu 41-45 tahun, 46-50 tahun, 51-55 tahun. Didapatkan hasil pemeriksaan kadar asam urat tinggi sebanyak 3 orang responden. Responden dengan kadar asam urat tinggi ditemukan pada kelompok usia 40-45 tahun sebanyak 1 orang, 46-50 tahun sebanyak 1 orang, dan 51-55 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase total 27,2%. Wanita mengalami peningkatan risiko artritis gout setelah menopause. Kemudian risiko mulai meningkat pada usia 45 tahun dengan penurunan level estrogen. Salah satu akibat dari proses penuaan yaitu adanya defisiensi enzim hipoksantin guanin fosforibosil transferase atau HGRT. Enzim ini memiliki peran dalam mengubah purin menjadi nukleotida purin. Purin yang tidak dapat dimetabolisme oleh enzim HGRT akan dimetabolisme oleh enzim santin oksidase menjadi asam urat. Pada akhirnya, kandungan asam urat dalam tubuh meningkat atau terjadi hiperurisemia. Ketiga, ada kadar asam urat penjahit berdasarkan lama duduk saat bekerja. Kadar asam urat berdasarkan lama duduk saat bekerja menunjukkan sebagian besar penjahit memiliki kadar asam urat yang normal. Dalam penelitian ini, lama duduk saat bekerja dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu lama yaitu lebih dari 8 jam per hari dan tidak yaitu kurang dari 8 jam per hari. Semua penjahit di Garmen Bali Lestari tergolong ke dalam kategori lama karena jam kerja semua penjahit sama. Hasil pemeriksaan kadar asam urat dari 11 responden berdasarkan lama duduk saat bekerja didapatkan hasil pemeriksaan kadar asam urat tinggi sebanyak 3 orang responden dan hasil pemeriksaan kadar asam urat normal sebanyak 8 responden. Penelitian oleh Triana yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan dan teratur dapat memperbaiki kondisi kekuatan dan kelenturan sendi sehingga memperkecil risiko terjadinya kerusakan sendi akibat radang sendi serta mencegah pengendapan asam urat.
Selanjutnya yang keempat ada kadar asam urat penjahit berdasarkan riwayat keturunan. Dalam penelitian ini, kadar asam urat di atas normal banyak ditemukan pada responden penelitian yang mempunyai riwayat keturunan. Dari 3 orang responden, yaitu 27% yang memiliki riwayat keturunan asam urat, ditemukan sebanyak 2 orang responden yang kadar asam uratnya tinggi dengan persentase 18% dan 1 orang yang kadar asam uratnya normal dengan persentase 9%. Menurut Jaliana tahun 2018 bahwa orang-orang dengan riwayat keturunan yang mempunyai asam urat memiliki risiko 1-2 kali lipat dibandingkan pada penderita yang tidak memiliki riwayat genetik atau keturunan. Selain itu, penelitian sejalan dengan hasil penelitian Ilyas DKK tahun 2014 bahwa riwayat hiperurisemia yang pernah diderita anggota keluarga memiliki faktor risiko 6,38 kali pada responden yang pernah menderita hiperurisemia dibandingkan pada responden yang tidak pernah mengalami riwayat hiperurisemia. Yang terakhir yaitu kadar asam urat penjahit berdasarkan riwayat mengonsumsi makanan tinggi purin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil kadar asam urat penjahit yang sering mengonsumsi makanan tinggi purin cenderung memiliki kadar asam urat yang tinggi. Dari 5 orang responden, yaitu 45% yang memiliki riwayat sering mengonsumsi makanan tinggi purin, ditemukan sebanyak 3 orang responden yang kadar asam uratnya tinggi dengan persentase 27%. Dan 2 orang yang kadar asam uratnya normal dengan persentase 18%. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Untari dan Wijayanti pada tahun 2017 bahwa terdapat hubungan yang cukup signifikan antara pola makan dengan penyakit GERD. Semakin sering mengonsumsi makanan dengan kandungan purin yang tinggi, maka semakin tinggi kadar asam urat. Selain itu, penelitian Astawan pada tahun 2015 mengatakan bahwa semua responden yang memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi purin cenderung memiliki kadar asam urat yang tinggi. Terakhir, ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, karakteristik penjahit berdasarkan usia didapatkan hasil terbanyak dengan rentang 41-45 tahun sebanyak 5 orang dengan persentase 46%. Dan lama duduk saat bekerja yaitu lebih dari 8 jam per hari pada semua responden dengan persentase 100%. Dan lebih banyak tidak memiliki riwayat keturunan asam urat, 8 orang dengan persentase 73%. Dan lebih banyak responden yang jarang mengonsumsi makanan tinggi purin yaitu 6 orang dengan persentase 55%. Yang kedua, kadar asam urat pada 11 responden yaitu 73% memiliki kadar asam urat normal dan 27% memiliki kadar asam urat yang tinggi. Yang ketiga, kadar asam urat tinggi tersebar merata pada setiap kelompok usia. Lebih tinggi pada kelompok usia 41-45 tahun pada responden dengan lama duduk saat bekerja yaitu lebih dari 8 jam per hari, dengan riwayat keturunan 18% dan dengan sering mengonsumsi makanan tinggi purin sebesar 27%. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kepada penjahit diharapkan untuk mengurangi risiko peningkatan kadar asam urat darah dengan mengurangi asupan tinggi purin seperti ikan, udang, jeroan dan lebih banyak melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga yang teratur. Yang kedua, kepada pihak pelayanan kesehatan sebaiknya melakukan penyuluhan tentang bahaya penyakit asam urat agar penjahit memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatannya. Yang ketiga, kepada pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian serupa agar lebih mengontrol faktor resiko lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kadar asam urat secara langsung seperti kelainan fungsi ginjal, obesitas, konsumsi obat maupun penyakit lain, sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat mencerminkan secara murni gambaran kadar asam urat darah pada responden. Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Asam Urat Penjahit di Garmen Bali Lestari Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.